Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satar Hero Top. Sesi kedua kita kali ini akan mengulas dan menggali informasi serta membedah tentang apa itu puskesmas, tujuan puskesmas, tugas, fungsi, dan peranannya. Sahabat sharing untuk informasi awal bahwa pedoman sistem pelayanan pusat kesehatan masyarakat terjadi perubahan. Yang pertama yaitu PMK nomor 75 tahun 2014 dan sekarang berubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Pada PMK yang baru ini memuat 12 bab termasuk penjelasan masing-masing pasalnya, mulai dari ketentuan umum, penyelenggaraan, prinsip penyelenggaraan, fungsi dan wewenang, persyaratan, kategori puskesmas, perizinan dan registrasi, organisasi dan tata hubungan kerja, penyelenggaraan, pendanaan, sistem informasi puskesmas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, hingga ketentuan penutup. Untuk melihat isi PMK 43 ini secara detail, teman-teman sahabat sharing bisa akses melalui link yang saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Terus tonton sampai akhir dan langsung saja berikut resume PMK 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Bab 1, penjelasan umum. Pada bab 1 ini dapat kita tarik 3 poin penting tentang apa itu fasilitas, apa itu puskesmas, dan tujuannya apa. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Nah, dalam penjelasan ini sangat jelas termaktub bahwa yang dimaksud dengan fasilitas adalah tentang sarana atau tempat seperti rumah sakit, puskesmas keliling, apotek, laboratorium, klinik kesehatan, praktik tenaga kesehatan, praktik dokter umum, praktek dokter gigi, praktek perawat, praktek bidan, dan lain sebagainya. Termasuk balai pengobatan, pustu, polindes, puskesdes, dan lain-lain. Sedangkan pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dari pengertian tersebut bahwa orientasi utama layanannya lebih difokuskan untuk upaya pendidikan kesehatan serta pencegahan bagi kelompok masyarakat termasuk perseorangan, dengan harapan bahwa muncul kemandirian untuk mampu dalam bersikap menjaga dan memelihara serta meningkatkan kualitas hidup sehat dan sejahtera. Lalu apa tujuan puskesmas? Teman-teman sahabat sharing bisa lihat di pasal 2 bahwa tujuan utama dari keberadaan puskesmas adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang umum terjadi di tingkat komunitas masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola kesehatannya sendiri. Tujuan utama puskesmas harus sejalan dengan visinya puskesmas, yaitu menciptakan kecamatan sehat di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, sehingga sahabat sharing dari pengertian dan tujuan tersebut sudah dapat tergambar bahwa garis besar penjelasan umum isi puskesmas adalah melaksanakan layanan dasar bagi seluruh masyarakat di wilayah kerjanya, serta termasuk upaya rujukan di mana pelaksananya pasti adalah tenaga kesehatan. Nah, agar puskesmas terjaga konsistensi, mutu, kualitas, dan kinerjanya, itu diatur melalui pedoman manajemen yang diterapkan sebagai turunan PMK ini. Bab 2,
Prinsip penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang. Di bab ini menggambarkan portofolio tugas, fungsi, dan wewenang layanan puskesmas melalui 6 prinsip layanan. Yang pertama adalah paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Apa itu paradigma sehat? Adalah sebuah konsep atau cara pandang tentang kesehatan yang mencakup berbagai aspek kesehatan, baik fisik, mental, sosial, spiritual. Paradigma sehat mencerminkan cara pandang individu atau masyarakat tentang bagaimana mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Elemen-elemen yang mungkin termasuk dalam paradigma sehat itu bisa termasuk pencegahan, keseimbangan, perawatan holistik, termasuk partisipasi aktif, serta lingkungan juga yang mendukung, pendidikan kesehatan, aksesibilitas pelayanan, termasuk inovasi dan teknologi. Sedangkan pertanggungjawaban wilayah merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki oleh puskesmas terhadap pengelolaan, pembangunan, dan kesejahteraan wilayah kecamatan. Pertanggungjawaban wilayah merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan wilayah kecamatan, di mana puskesmas sebagai subjek memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus sektor kesehatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku tentunya. Dengan menjalankan tanggung jawab wilayah dengan baik diharapkan dapat menciptakan wilayah yang berkembang dan berkelanjutan demi memberikan kesejahteraan bagi warga setempat menuju kecamatan sehat. Kemandirian masyarakat adalah kemampuan satu kelompok atau komunitas dalam mengelola atau memenuhi kebutuhan mereka, tentunya tanpa ketergantungan atau berlebihan pada pihak luar. Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif dan pemecahan masalah internal oleh masyarakat itu sendiri untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan mereka tentunya. Nah, dalam kemandirian masyarakat bukan berarti isolasionisme atau tidak berdiri sendiri atau tidak bersedia bekerja sama dengan pihak luar. Masyarakat yang mandiri masih dapat menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah atau pemerintah sendiri dan pihak lain yang dapat memberikan dukungan, baik itu sumber daya atau bantuan teknis untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih besar. Namun, kemandirian masyarakat adalah upaya dalam memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil peran aktif dan memiliki kontrol atas proses dan hasil pembangunan yang terjadi di wilayah mereka. Contoh-contoh konkretnya yang teman-teman sahabat sering bisa atau yang sudah lakukan adalah pemberdayaan melalui peningkatan UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, pengaktifan posyandu, kader kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan mengacu pada ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas. Layanan kesehatan bagi individu atau masyarakat ini berarti bahwa pelayanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, dekat dengan lokasi tentunya, dan dapat diakses dengan biaya yang terjangkau. Nah, beberapa faktor yang bisa berkontribusi pada ketersediaan akses pelayanan kesehatan ini misalnya adalah infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, obat dan perlengkapan, keterjangkauan biaya termasuk transportasi, pendidikan kesehatan, termasuk sistem rujukan dan koordinasi. Olehnya itu, ketersediaan akses ini adalah merupakan faktor penting dalam mencapai kesehatan yang lebih baik, mengurangi kesenjangan kesehatan antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam sebuah sistem kesehatan yang baik, ketersediaan akses pelayanan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan teknologi tepat guna yaitu dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat atau penggunanya. Teknologi ini dibuat untuk memecahkan masalah khusus atau memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna berperan dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap teknologi canggih dan infrastruktur yang kompleks. Nah, sedangkan keterpaduan dan kesinambungan ini merupakan dua konsep penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan, lingkungan, dan pelayanan publik. Kedua konsep ini saling terkait, bertujuan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan lebih baik bagi masyarakat lingkungan. Keterpaduan adalah integration, kesinambungan adalah kesinambungan atau sustainability. Seterusnya untuk pasal 4 ini menyangkut kebijakan program dengan pendekatan keluarga, dan pasal 5-nya adalah tentang layanan luar gedung, dan pasal 5-nya adalah tentang layanan luar gedung dan dalam gedung. Ini familiar, kita kenal dengan istilah UKM dan UKP, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Selanjutnya teman-teman sobat sharing, pasal 6-9 teman-teman bisa buka setelah sesi pembahasan ini. Bab 3, persyaratan. Di bab ini terdapat 13 pasal, namun kita akan rangkum poin penting yang bisa kita angkat. Bahwa lazimnya puskesmas hanya terdapat di setiap kecamatan. Jadi satu kecamatan, satu puskesmas. Namun bahkan bisa lebih. Ini tergantung berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas tentunya. Syarat yang lain misalnya memenuhi persyaratan lokasi, bangunan prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan lain sebagainya. Di mana syarat minimal memenuhi unsur syarat administrasi dan syarat teknis, syarat kebutuhan sarana, fasilitas penunjang, atau syarat kebutuhan tenaga, termasuk kredensial tenaga kesehatan. Nah, untuk syarat teknis sendiri, Kementerian Kesehatan tahun 2018 telah menerbitkan satu pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas, termasuk prototipe bangunan puskesmas. Diatur dalam buku standarisasi interior puskesmas. Buku standarisasi ini dibuat untuk menjadi acuan desain interior puskesmas agar setiap puskesmas di Indonesia memiliki standar kualitas yang sama. Desain interior yang baik akan membuat pelayanan puskesmas menjadi lebih baik dan terarah tentunya, karena setiap material interior yang dipilih merupakan kualitas yang baik dan mudah untuk perawatan. Bab 4 kategori puskesmas. Ini terdiri dari 11 pasal. Kita rangkum minimal 2 poin besar. Yang pertama adalah karakteristik wilayah kerja, di mana puskesmas terdiri dari puskesmas kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, puskesmas kawasan terpencil, dan puskesmas kawasan sangat terpencil. Sedangkan dari sisi kemampuan layanan, puskesmas terbagi 2, yaitu puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Selanjutnya teman-teman dari pasal 26 sampai 29 setelah sesi ini bisa teman-teman buka dan bisa baca. Bab 5, perizinan dan registrasi. Perizinan wajib dan mutlak setiap fasilitas layanan kesehatan termasuk puskesmas. Wajib ini memiliki izin operasional. Izin operasional sendiri, registrasi biasanya berlaku setiap 5 tahun dan akan diregistrasikan
bila masa berlakunya sudah berakhir. Mekanisme untuk memperoleh izin operasional ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31, bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui instansi pemberi izin. Biasanya ini adalah DPTSP kalau di kabupaten. Tentunya dengan lampiran-lampiran termasuk profil puskesmas, artinya dokumen-dokumen penunjang lainnya. Nah, sedangkan registrasi sendiri merupakan kode puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu merupakan identitas khusus dan spesifik yang diberikan oleh Menteri sebagai referensi tunggal yang digunakan untuk komunikasi ataupun interrelasi antara sistem. Bab 6. Organisasi dan tata hubungan kerja. Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Fungsional itu adalah satu konsep yang mengacu pada kemampuan atau karakteristik suatu objek atau sistem atau entitas untuk menjalankan tugas-tugas serta fungsi tertentu dengan tujuan atau kebutuhan yang telah ditetapkan. Secara umum, fungsional mengacu pada suatu yang berhubungan dengan fungsi, yaitu peran atau tugas yang dijalankan oleh suatu entitas dalam suatu sistem atau lingkungan dalam berbagai disiplin ilmu. Sedangkan struktural itu lebih berfokus pada komponen, hubungan atau susunan fisik suatu objek atau sistem, menjelaskan bagaimana suatu bekerja atau terorganisir dalam hal struktur dan hubungannya dengan bagian-bagian lainnya. Puskesmas sebagai mana dimaksud berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan tentunya. Dan di puskesmas dalam struktur organisasi itu minimal terdiri dari kepala puskesmas, tata usaha dan penanggung jawab, di mana kepala puskesmas mempunyai tanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di dalam puskesmas, termasuk pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan prasarana dan peralatan. Bab 7. Penyelenggaraan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan di puskesmas, sebelumnya sudah diulas di bab-bab sebelumnya, yaitu terdapat 2, UKM dan UKP. Upaya kesehatan masyarakat itu terdiri dari pengembangan, meliputi minimal 5, yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit. P2P juga terbagi 2, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti imunisasi, TB, kusta, DBD, malaria, HIV/AIDS, dan tidak menular seperti PTM, screening IFI, Indra, kesehatan lansia, posbindu, kesehatan jiwa, dan lain-lain. Nah, sedangkan UKP ini lebih menekankan kepada 3 variabel yang ditekankan oleh pemerintah, yaitu standar pelayanan minimal kabupaten kota yang terdapat 12 indikator. Kemudian kedua adalah program Indonesia Sehat atau biasa disebut dengan PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan. Ketiga adalah kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Ini dalam programnya dikenal dengan Universal Health Coverage atau UHC tentang layanan BPJS. Teman-teman ketahui bahwa pelayanan puskesmas terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan
praktik bidan desa ini disebut dengan jaringan puskesmas. Sedangkan puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik rumah sakit, apotik, laboratorium, tempat praktik mandiri, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, teman-teman sahabat sharing, untuk mengefisiensi waktu, selanjutnya bab 8, 9, 10, 11, dan 12 teman-teman bisa buka setelah sesi video ini saya cantumkan melalui kolom deskripsi. Tentunya dengan segala keterbatasan dalam pembahasan ini, teman-teman bisa berpartisipasi melalui masukan komentar untuk saling follow up informasi seputar PMK nomor 43 tahun 2019. Demikian, jangan lupa terus dukung channel Satar Hero Talk dengan cara like, subscribe, dan share. Nantikan episode selanjutnya dengan tema dan topik tentang logo serta lambang kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.